Halo kawan akurat, kali ini kita akan membahas putusan MK yang sudah diputuskan kemarin, yang mana menjadi buah bibir masyarakat mengenai Pilkada 2024. Lagi-lagi mengenai Pilkada 2024. Apalagi yang mana deklarasi resminya pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono yang diusung oleh Kim Plus menjadi pasangan pertama di Pilkada 2024 nanti. Kemudian keberlangsungan putusan MK ini dan juga resminya pasangan rawon ya, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, apakah ada lika-liku tersendiri dari Pilkada 2024 ataukah nanti akan terjadinya polemik-polemik seperti itu. Kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama Bapak Karyono Wibowo. Dan juga perbincangan kali ini akan saya pandu, yaitu saya Elita Rojas, yang mana kita akan berbincang bersama kawan akurat mengenai analisa dan prediksi bagaimana Pilkada 2024. Baik, halo apa kabar Bapak Karyono? Halo, kabar baik, Halo. Alhamdulillah, Mbak El. Gimana kabarnya? Masya Allah, Alhamdulillah baik. Senang bertemu dengan Bapak ya. Kita bertemu lagi. Betul, karena sempat kawan akurat, saya pernah berbincang dengan Bapak Karyono ya kemarin. Pas banget nih sorenya paginya kita berbincang, sorenya ada putusan MK. Lalu pagi hari ini kita akan bahas kembali. Seperti itu ya, Pak ya. Iya. Hmm. Tidak diduga-duga emang kalau politik ini ya. Mau diprediksi mungkin tiba-tiba datang seperti itu. Oke, Dunia baik, Pak. persilatan ini. Dunia Mm-mm. persilatan sudah dimulai. Sorry ya Pak ya, baik kita mulai nih. Bagaimana Bapak menilai keputusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengubah ambang persyaratan pencalonan di Pilkada 2024 ini Pak? Saya juga penasaran. Iya, yang pasti putusan MK ini mengejutkan ini, Mbak El. Eh, di tengah dinamika politik pilkada, di mana ada kelompok tertentu yang sengaja memborong partai politik ya untuk menjegal pihak lain agar tidak bisa maju, agar tidak bisa mengusung pasangan calon, kemudian tiba-tiba ya setelah skenario mereka buat, setelah strategi yang mereka buat ya untuk menciptakan pilkada ya di mana mereka menginginkan hanya ada satu pasangan calon, ya artinya mereka kondisikan ya agar terjadi pilkada ya hanya ada satu pasangan calon dan melawan kota kosong. Lalu kemudian tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ya, putusan yang tentu saja ini mengejutkan kita semua ya. Putusan MK nomor 60 ya, PU strip 22 garis miring 2024 ya, yang terkait dengan eh, ambang batas ya, ambang batas untuk mengusung pasangan calon ya. Eh, Akhirnya memang putusan Mahkamah Konstitusi itu ya memporak-porandakan ya strategi yang dibuat oleh pihak tertentu ya yang sengaja mereka memborong partai politik ya. Akhirnya dengan putusan MK tersebut ya tentu saja ini membuka peluang bagi partai eh, lain ya, partai-partai yang pada awalnya tidak bisa mengusung pasangan calon kalau masih merujuk pada undang-undang pilkada ya, di mana syaratnya harus 20% kursi di DPRD ya atau 25% suara sah gitu. Nah, MK membuat satu keputusan yang menurut saya eh, cukup progresif ya, keputusan yang revolusioner gitu, sehingga ini membuka peluang bagi partai yang pada awalnya sudah nyaris frustasi, ya, tidak nyaris frustasi karena tidak bisa mengusung pasangan calon, karena partainya sudah diborong, gitu. Ya. Ini tentu saja merupakan kabar gembira
bagi kelompok pro demokrasi, bagi kelompok civil society yang selama ini memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Ya. Nah, sekarang bolanya ada di KPU. Ya, MK sudah membuat putusan terkait dengan perubahan ambang batas persyaratan pencalonan pasangan calon kepala daerah, ya, yang tentu saja ini lebih ringan gitu ya, karena rujukannya adalah dengan calon perseorangan, gitu ya. Nah, sekarang bolanya ada di KPU. Ya. KPU apakah akan segera merespon putusan MK, ya, kemudian merubah PKPU nomor 8 ya tahun 2024 setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi yang baru, ya. Nah, terkait dengan apa namanya ambang batas pencalonan pasangan calon kepala daerah. Nah, saya kira tidak ada alasan bagi KPU untuk mengulur-ulur waktu gitu ya. Nah, tapi ya ini namanya juga dunia persilatan ya. Ini seru sekali. Saya kira ini seru nih pertarungannya ya. Pertarungannya seru juga. Artinya sekarang bola panasnya ada di KPU. Ya. Apakah KPU nanti akan mengulur-ulur waktu ya atau segera merespon ya. Nah, kalau kita merujuk juga hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden ya, itu tanpa babi bu KPU langsung merubah PKPU tanpa konsultasi dengan DPR pada saat itu. Ya memang pada saat itu DPR sedang reses memang pada saat itu. Nah, tentu publik ingin melihat bagaimana reaksi KPU terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perubahan ambang batas ini. Apakah secepat KPU melakukan perubahan ya PKPU terkait dengan pencalonan Pilpres ya, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 yang lalu ya, setelah Mahkamah Konstitusi membuat putusan waktu itu PKPU dengan cepat ya merevisi PKPU. Nah, sekarang ini rakyat akan melihat bagaimana reaksi KPU. Apakah KPU akan berlaku adil ya atau masuk angin gitu ya. Saya kira ini mata rakyat tertuju pada KPU. Nah, yang menarik adalah yang perlu kita simak adalah bagaimana reaksi partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ya, yang juga ditambah dengan beberapa partai politik yang juga bergabung dengan Koalisi KIM ya. Nah, sudah beredar di berbagai media ya bahwa Balik DPR RI akan segera melakukan rapat ya, melakukan revisi undang-undang pilkada gitu. Nah, apakah di dalam rapat Balik itu nanti akan merevisi undang-undang pilkada sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi atau justru sebaliknya ya, atau justru sebaliknya ingin bukan membatalkan tetapi ya istilah saya adalah mensiasati gitu ya, mensiasati putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya mereka mungkin melakukan bisa saja ya membuat satu gebrakan manuver politik ya, melakukan revisi undang-undang pilkada tetap menggunakan ambang batas 20% kursi ya, atau 25% suara sah, atau dirubah tapi tetap ambang batas yang tujuannya adalah untuk menjegal
pihak lain gitu ya dalam Pilkada 2024 ini gitu. Kan bisa saja dibuat seperti itu. Apalagi kekuatan di parlemen mereka masih sangat dominan gitu ya. Sangat dominan. Nah, kalau itu yang terjadi maka ini akan terjadi keributan politik. Akan terjadi turbulensi, akan terjadi apa namanya? Akumulasi kekecewaan publik ya yang bisa menjadi gelombang kemarahan publik ya yang bisa uh, membuat publik marah gitu ya dan civil society kemudian bergerak untuk uh, menentang kebijakan rezim ini. Itu yang perlu diwaspadai juga. Ya baik Pak, mungkin tadi beberapa Bapak sudah menyebutkan dampak-dampaknya, mungkin ada segala kemungkinan yang terjadi, mungkin ada turbulensi segala macam. Kemudian Pak, untuk khususnya setelah diputuskan MK ini, mungkin kita tidak seperti masyarakat tidak ada tenangnya untuk gimana nih ke depannya kita bakal kayak gimana gitu kan. Terus saya kepikiran, khususnya ini ada terkaitnya tidak dengan peluang Anies Baswedan. Karena kan putusan MK kan udah dibilang kan kalau misalkan boleh nih diajukan gitu kan. Tapi ya beberapa mungkin ada yang mengajak Anies untuk bergabung seperti itu Pak. Ada peluang nggak sih Pak untuk Bapak Anies sendiri, Bapak Anies Baswedan? Ya, tentu saja ada peluang ya pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perubahan ambang batas pencalonan calon kepala daerah ini. Tentu ada peluang membuka peluang bagi siapapun, tidak hanya Anies Baswedan ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak ditujukan untuk Anies Baswedan gitu ya. Ini ya untuk semua pihak gitu ya. Jadi tidak hanya Anies, tapi dalam konteks Pilkada DKI Jakarta tentu saja ya ketika nyaris peluang Anies tertutup ya, nyaris tertutup gitu dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini ya tentu terbuka peluang bagi Anies untuk maju di dalam Pilgub DKI Jakarta ya. Nah, apakah nanti Anies akan diusung oleh PDI Perjuangan ya atau PDI Perjuangan mengusung kadernya sendiri? Tetapi kelihatannya ya karena ini ada pertarungan politik yang menurut saya ini tidak lepas dari adanya residu Pilpres 2024. Kelihatannya PDIP cenderung akan mengusung Anies Baswedan. Karena apa? Karena ya semacam ada pertarungan politik yang di dalamnya ada dalam tanda kutip ya, ada unsur dendam gitu ya. Dendam politik residu dari Pilpres 2024 gitu ya. Nah, kemudian tentu saja PDI Perjuangan akan mempertimbangkan dari berbagai aspek. Kalau kita merujuk dari hasil survei, elektabilitas Anies memang yang masih tertinggi di DKI Jakarta. Nah, kalau PDI Perjuangan mau mengalahkan koalisi besar ya yang didukung oleh penguasa hari ini ya tentu tidak ada pilihan lain kecuali harus mengusung Anies Baswedan karena yang memiliki elektabilitas paling tinggi, memiliki probabilitas kemenangan paling besar dibandingkan mengusung calon yang lain. Nah, tentu ini juga akan beririsan dengan siapa wakil Anies Baswedan kan gitu. Nah, tentu PDIP akan mengusung kadernya, gitu. Kadernya. Tapi di sini menurut saya juga perlu hati-hati PDI Perjuangan, ya. Harus berhitung betul, harus dikalkulasi, ya, secara detail, ya. Nah, karena posisi wakil itu juga berpengaruh juga, ya, di dalam meningkatkan elektabilitas, gitu. Nah, sehingga figur yang mendampingin Anies kalau seandainya PDI Perjuangan itu
jadi mengusung Anies Baswedan, maka figur wakilnya juga harus memberikan kontribusi suara yang signifikan. Gitu. Ya, jangan asal-asalnya, jangan asal-asal figurnya gitu, tapi figur yang bisa menambah dukungan suara, memberikan kontribusi terhadap kenaikan dukungan. Nah, PDIP saya kira punya stok ya, kader-kader yang bagus, yang mumpuni, yang populer ya, yang memiliki tingkat keterpilihan yang cukup bagus ya. Nah, saya kira perlu diriset di situ ya, perlu dibikin simulasi pasangan gitu ya. Anies berpasangan dengan siapa, berhadapan dengan Ridwan Kamil Suswono gitu ya. Nah, itu dibikin simulasi. Anies dengan Tri Risma hari ini misalnya. Anies Baswedan dengan Andika Perkasa. Anies Baswedan dengan Prasetyo, Ketua DPRD DKI. Itu perlu dilihat dari simulasi itu, yang paling tinggi elektabilitasnya adalah Anies dengan siapa gitu ya. Nah, kalau seandainya Anies dengan Tri Risma hari ini misalnya ya, ya selisihnya jauh melampaui Ridwan Kamil dan pasangan calon perseorangan. Ya, menurut saya lebih baik itu gitu ya. Atau siapa namanya? Rano Karno misalnya ya. Itu kan cukup populer ya. Mantan wakil gubernur Banten, artis yang sangat populer ya. Coba dibikin simulasi gitu. Bagaimana kalau Anies Rano Karno melawan Ridwan Kamil Suswono? Nah, jadi kalau mau menang ya memang harus dikaji dari berbagai aspek termasuk menentukan pasangan calon. Gitu. Jadi strateginya juga harus tepat ya. Strategi pemenangan karena yang dihadapi itu adalah kekuatan besar, koalisi besar ya. Koalisi plus plus. Gitu. Nah, jadi harus hati-hati, harus cerdas gitu. MK jelas ya, ini membuka peluang bagi partai-partai ya, tidak hanya PDIP ya, karena ini kan putusan MK tidak hanya berlaku di Jakarta, gitu, berlaku secara nasional gitu. Sehingga kalau ditanya siapa yang diuntungkan dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, ya banyak yang diuntungkan gitu. Ya, terutama adalah rakyat Indonesia yang mencintai demokrasi, yang mencintai negeri ini, ya, yang mencintai keadilan, gitu loh. Yang mencintai electoral justice gitu, ya, keadilan pemilu. Jadi tidak hanya Anies, tidak hanya PDIP yang diuntungkan. Banyak yang diuntungkan dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Baik, Pak. Berarti segala aspek kemungkinan itu bisa terjadi dan peluang-peluangnya tentu saja ya kan. Kemudian Pak, bagaimana nih Pak, Bapak menilai pernyataan PDIP menyebutkan putusan MK sebagai kemenangan melawan oligarki? Apakah ada dasar yang kuat untuk menyebut keputusan ini sebagai langkah melawan dominasi kekuatan besar dalam politik? Bagaimana Pak? Ya, ya bisa jadi sih benar ya yang pernyataan dari PDIP itu ya, bahwa ini adalah putusan untuk melawan oligarki gitu ya. Nah, ya memang eh, putusan Mahkamah Konstitusi ini ya bagian dari penyelamatan demokrasi yang sudah terancam dengan fenomena, dengan sebuah gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif untuk memborong partai ya, memborong tiket ya, untuk bisa maju di dalam kontestasi pilkada ya, memborong partai, memborong tiket sehingga yang lain tidak dapat tiket. Gitu, ya. Itu kan ancaman serius bagi demokrasi. Seringkali saya sudah jelaskan itu bahwa calon tunggal memang sudah diatur ya di dalam undang-undang. Gitu.
Tapi spirit dari calon tunggal, ya, melawan kotak kosong itu adalah langkah antisipasi jika seandainya memang faktanya memang hanya ada satu pasangan calon karena dikarenakan oh iya karena memang apa namanya calon ini dianggap bagus ya, track recordnya bagus, rekam jejaknya bagus gitu ya, kualitasnya bagus, punya kompetensi sehingga partai-partai itu mengusung sosok tersebut gitu. Nah, atau ada alasan lain lah, ini kalau kami juga mengusung pasangan calon ya kan, oh kelihatannya ini kalah jauh misalnya ya, kalah jauh, lebih baik adalah kami putuskan untuk ikut mendukung pasangan tersebut, sosok tersebut gitu. Artinya prosesnya natural gitu, prosesnya alamiah, tidak diciptakan, tidak disetting, tidak direkayasa. Masalahnya adalah partai-partai diborong itu ada something gitu, ya kan? Apakah ada diintimidasi dengan kasusnya, ya, ketua-ketua umum partai atau pengurus atau elit partai yang punya masalah hukum, ya kan? Nah, banyak hal lah, atau ditawari sesuatu yang lebih menggiurkan gitu ya. Nah, masalahnya itu aja. Gitu. Kalau di satu daerah hanya ada satu pasangan calon karena memang prosesnya alamiah, ya, nggak apa-apa. Itu bagian dari demokrasi juga. Nah, undang-undang pilkada mengantisipasi itu, maka lawannya adalah kota kosong. Tetap ada kompetisi di situ, tetap ada. Nggak boleh calon tunggal saja, tapi calon tunggal melawan kota kosong. Pilihan rakyat tetap diakomodir. Gitu. Uh, itu spiritnya. Gitu. Tetapi kemudian pasal itu kan kemudian membuka celah bagi elit politik ya yang lihai gitu ya, yang punya interest gitu ya, interest politik untuk membuat satu strategi pemenangan sebelum pertandingan. Menang kira-kira bagaimana cara menang nih gitu ya. Kalau gitu kita borong aja partai politik. Kita borong saja partai politik, kita ngelawan kota kosong. Sehingga probability ya, kemungkinan kemenangannya itu lebih besar daripada melawan kompetitor, ada pasangan lain. Nah, apalagi sekarang dengan adanya instrumen survei itu bisa dibaca kekuatan dukungan pasangan calon itu, calon kepala daerah itu bisa dilihat dari hasil survei itu. Nah, dari situ bisa dibaca, oh ini kalau lolos mereka nggak akan menang nih kita. Maka supaya kita menang, maka sudah caranya adalah mendorong partai sehingga mereka tidak bisa maju. Nah, ini kan ancaman serius bagi demokrasi. Oleh karenanya, putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah bagian dari upaya penyelamatan demokrasi yang sedang terancam. Ya oleh oligarki, ya oleh elit politik yang serakah, oleh penguasa yang serakah, dan lain sebagainya lah. Jadi ini adalah kemenangan demokrasi sebenarnya. Tapi sekali lagi, ini kan dunia persilatan, ya. Ketika publik melihat ada sebuah skenario untuk memborong partai politik sehingga hanya ada satu pasangan calon, ya. Kemudian antitesanya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah, ini pasti nanti ada lagi antitesanya nih, gitu. Nah, ini kan sudah mulai nih, balik DPR RI gitu ya, mau segera melakukan rapat untuk membahas tentang revisi Undang-Undang Pilkada, ya kan? Nah,
Kemudian nanti bola panasnya juga ada di KPU. Nanti bagaimana reaksi KPU? Jadi putusan MK ini masih belum selesai, masih banyak tantangannya. Berarti itu seperti ini ya Pak, kan dibuat di elit kuasa nih Kak. Terus pas yang emang udah nggak diajak ini misalkan PDIP atau siapapun yang emang tidak diajak, jangan senang dulu gitu kan. Mungkin ya Pak ya. Jadi Oh tuh ya, kalau oh jangan senang dulu gitu, karena mm-mm, memang ini tadi kan ada ini yang namanya dunia persilatan, mm-mm, ya kan? Eh, Masing-masing punya jurus gitu, mm. ya kan? Nah, eh, ya masih belum selesai, masih belum final ini. Betul Jangan betul senang betul. dulu. Kemudian Pak, banyak banget nih Pak, sudah pasangan pertama yang saya bilang tadi sebutkan di awal dari Daud Kamil dan juga Suswono. Apakah mereka akan terancam Pak setelah keputusan MK ini? Walaupun keputusan MK yang tadi Bapak bilang kita tidak bisa menunggukan, masih ada kebanyakan putusan yang lainnya. Tapi sebagai pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, mereka terancam tidak Pak setelah ada keputusan tersebut? Ini saya menduga ini di luar ekspektasi Pak Ridwan Kamil ini, di luar dugaan Pak Ridwan Kamil bahwa akan ada putusan Mahkamah Konstitusi. Saya yakin Pak Ridwan Kamil belum tidak tahu sebelumnya, tidak menduga bahwa akan ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau seandainya beliau sudah tahu, menurut saya beliau masih tetap ingin di Jawa Barat, ya ingin di Jawa Barat. Nah, nah tentu saja kalau pertanyaan apakah terancam, ya terancam secara politik, secara elektoral, iya, gitu. Ya karena memang Anies Baswedan itu masih sangat kuat, gitu ya. Apalagi kalau diusung ya oleh PDI Perjuangan ya yang juga memiliki basis massa yang cukup besar ya, ditambah lagi kelompok civil society yang sedang marah ya karena demokrasi diacak-acak gitu ya. Nah, ya bisa jadi kekuatan yang melawan skenario rezim itu akan semakin membesar. Ya, paling tidak Pak RK was-was ya. Saya kira ya nggak apa ya dak-dikduk lah gitu ya. Mungkin mungkin pengen kembali ke Jawa Barat saja mungkin. Betul, Pak. Mungkin yang Bapak bilang kalau misalkan Pak Ridwan Kamil ini kan pikirnya rasional kan. Tapi nyatanya bisa salah seperti itu kan. Mungkin sudah pede di awal, namun kemudian ada putus ini MK ini yang tidak diduga-duga, jadi kayak aman nggak ya posisinya seperti itu. Kemudian Pak, Bapak sendiri punya tidak prediksi setelah pasangan Ridwan Kamil maju, apakah Bapak ada prediksi lain gitu untuk pasangan pilkada selanjutnya 2024 nanti? Selain pasangan Yang di Ridwan mana? Kamil. Prediksi Bapak Mana? mungkin. Di DKI Jakarta? Iya, di DKI Jakarta. Oh, kemungkinan prediksi saya sih prediksi yang maksimal 3 pasangan ya. Eh, Kalau apa namanya putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian segera direspon oleh KPU ya, eh, lalu kemudian PDI Perjuangan mendaftarkan ya pasangan calon, lalu kemudian bisa jadi juga calon perseorangan ya mungkin lolos gitu ya, berarti maksimal ada 3 pasangan. Nah, bisa juga head to head ya antara Ridwan Kamil Suswono melawan Anies dengan siapa nanti, dengan siapa. Nah, eh, saya kira itu sih. Eh, Kalau 4 pasangan kelihatannya enggak. Gitu, ya. Nah, mungkin ya itulah paling paling banyak 3 pasangan. Tapi menurut Bapak, semisal ya, mungkin ada kemungkinan, mungkin ini adalah salah satu keinginan masyarakat atau keinginan saya atau siapapun ini, Ahok dan Anies kemungkinan akan dipilih tidak oleh PDIP. Ini juga harus hati-hati ya. Jadi jangan membuat satu keputusan yang konyol juga. Bahwa Ahok punya pendukung ya, masih punya pendukung yang militan, iya.
Anies juga banyak pendukungnya, iya. Tetapi harus dikaji secara mendalam juga. Bagaimana dengan dinamika terbaru, di mana partai-partai yang dulu mendukung Anies sekarang ikut ke Koalisi Indonesia Maju. Nah, seberapa besar pengaruh partai tersebut? Ya, nah, jadi juga harus dilihat dari berbagai perspektif. Gitu. Nah, dari berbagai pertimbangan. Nah, kalau Anies dengan Ahok, ya, itu menurut saya sangat riskan, ya, sangat riskan. Pendukung militan Anies, ya, pendukung Anies sebagian, ya, sebagian bisa lari, ya, bisa migrasi dia, bisa golput atau migrasi mendukung pasangan lain karena tidak setuju kalau Anies berpasangan dengan Ahok. Gitu. Ya, ini bagi pemilih-pemilih yang anti Ahok, ya, yang ekstrim lah, ya, yang gampang-gampang mengafirkan orang itu loh, ya. Nah, itu berpotensi akan lari. Nah, begitu juga, ya, pendukung Ahok sebaliknya sama, ya. Pendukung Ahok yang masih menyimpan kebencian terhadap Anies Baswedan, ya, pada pilkada 2017 itu juga nggak mau berpasangan dengan Anies, ya. Jadi harus dilihat dari berbagai aspek. Menurut saya konyol kalau PDI Perjuangan, ya, memaketkan Anies dengan Ahok di Pilgub DKI Jakarta. Itu sangat konyol. Baik Pak, untuk ini putusan MK juga ada batasan umur untuk pilgub. Ya kan, Kaisang tidak bisa masuk ke pilgub karena umurnya baru 29 tahun. Sedangkan Ya. persyaratannya untuk masuk ke MK saja yang diputuskan adalah 30 tahun. Bagaimana menurut Bapak? Apa mungkin Kaisang ini emang mau dicalonkan seperti itu kan, tapi tidak bisa gara-gara keputusan MK tersebut. Iya, Seperti itu. saya kira gini, putusan Mahkamah Konstitusi itu on the right track gitu. Dia meluruskan sebenarnya, meluruskan kembali dari putusan MA sebelumnya, ya. Itu kan mau coba dibelok-belokkan tuh, kan? Udah jelas di situ namanya uh, penetapan calon gitu, ya. Nah, namanya juga pencalonan, ya. Bukan pelantikan. Frase itu kan harus ditafsirkan secara bijak dong. Pembentuk undang-undang sudah benar itu, KPU sudah benar, DPR sudah benar. Batas usia calon kepala daerah itu, ya, itu terhitung sejak penetapan calon. Itu. Bukan pelantikan setelah dipilih. Nah, itu kan, ya, rakyat nggak usah sekolah tinggi-tinggi juga ngerti sih itu sebenarnya. Di balik putusan MA itu apa, ya, udah banyak yang tahu lah, mudah ditebak, ya. Nah, jadi ya putusan MK terkait dengan batas usia calon kepala daerah itu sebenarnya hanya meluruskan kembali, ya, yang kemarin sempat bengkok gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa Pak yang harus kita lakukan sebagai rakyat? Apa yang harus kita lakukan? Ini kan mungkin ada banyak polemik-polemik yang akan terjadi, kemungkinan besar yang terjadi, mungkin bisa baik, bisa buruk ya kan. Apa yang kita harus lakukan Pak sebagai rakyat Pak? Apa mendengarkan, apa memberikan demokrasinya, apa ya nggak mungkin kan kita setiap hari demo kan Pak. Apa yang kita harus lakukan seperti itu Pak? Saya kira kita harus sama-sama menjaga demokrasi ini, ya, agar tetap on the right track gitu, sesuai dengan apa namanya konstitusi, ya, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang sudah benar, sudah tepat, ya, memilih jalan demokrasi, gitu, ya. Nah, kita harus rawat bersama-sama, ya. Nah, yang elit politik juga jangan jangan malah membodohi rakyat, gitu, ya. Justru rakyat harus dicerdaskan.
Ya, politik itu harus mencerdaskan, ya, bukan membodohi, gitu. Ya. Nah, eh, hasrat untuk menang, ya, itu siapapun punya hak, gitu ya, untuk menang dalam kontestasi elektoral, gitu ya. Nah, tetapi tetap harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi, ya. Tetap harus menjunjung demokrasi yang konstitusional. Itu saja pesan saya, Mbak El. Ini sangat penting sekali, ya, bagi kita semua, terutama para elit politik, ya, harus memberikan pelajaran yang baik bagi masyarakat, ya, mengajarkan tentang nilai-nilai demokrasi menjadi contoh bagi rakyat Indonesia. Wah, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya senang sekali bisa berbincang dengan Bapak. Apalagi seru banget ya tentang bagaimana putusan MK dan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan mungkin ke depannya kita mungkin tidak bisa prediksi ya Pak. Tapi bisa melihat bagaimana nih. Kita harus seperti apa dan harus bagaimana. Begitu Pak. Pak, saya terima kasih banyak sama Bapak. Seru sekali berbincang dengan Bapak ya. Sama-sama, makasih Mbak El. Terima kasih, Salam buat terima kasih juga. teman-teman semua. Iya, terima kasih Pak.